Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma. Baik teman-teman, di sini pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang etika lingkungan, yang mana materi ini materi ke-13 dari etika Islam. Kita bisa lihat di sini ada krisis sampah. Ini tuh ada di Indonesia ya, dua-duanya. Nah, yang pertama, gambar pertama yaitu gambar ikan yang terjaring bersamaan dengan sampah-sampah gitu. Nah, di sini tuh dalam beritanya Pangandaran tercemar, nelayan pilah sampah antara ikan. Nah, di sini itu Indonesia itu kayak gambar kedua, berhubungan dengan gambar kedua, Indonesia sebagai penyumbang sampah plastik terbesar di Indonesia. Kalau tidak salah kedua ya. Di Indonesia sebagai penyumbang sampah plastik ke laut terbesar di dunia. Kedua terbesar di dunia. Nah, lebih dari 1,29 ton sampah plastik berakhir di laut setiap tahunnya. Dampaknya itu seperti mikroplastik yang masuk ke rantai makanan manusia. Jadi dari ikan kayak kan laut sudah tercemar gitu ya, jadi ikan-ikannya juga udah nggak sehat gitu. Terus ikan itu dikonsumsi lagi oleh manusia, jadi rantai manusia itu akan rusak gitu. Seiring dengan berjalannya waktu pasti akan rusak rantai makanan manusia tersebut gitu. Takut ya. Lalu kita langsung saja, apa itu etika lingkungan? Etika lingkungan adalah disiplin ilmu yang mempelajari nilai moral manusia dengan alam. Nah, etika sosial mengajarkan tentang cara kita berperilaku terhadap alam dan upaya kita untuk melindungi serta merawatnya. Dalam Islam, etika lingkungan juga memandang alam sebagai amanah dari Allah yang harus kita jaga karena kita sebagai hambanya ya. Lalu yang selanjutnya, tujuannya membentuk perilaku manusia agar tidak merusak alam, seperti menggunakan sumber daya secara bijak dan juga menjaga kelestarian untuk generasi yang akan mendatang. Lalu etika lingkungan dari aspek Islam bertujuan untuk mewujudkan kehidupan manusia yang harmonis antara manusia dengan alam, mencerminkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari serta relevan dengan isu-isu lingkungan yang kontemporer sebagai pedoman moral dan komprehensif untuk menjaga kelestarian bumi. Nah, di sini itu isu utamanya itu adalah krisis iklim, kepunahan spesies, polusi, dan kontras dengan sumber daya alam. Lalu ada 3 teori utama yang berkaitan langsung dengan etika lingkungan. Yang pertama ada antroposentrisme, yaitu alam bernilai hanya karena berguna bagi manusia. Jadi kayak banyak dimanfaatkan oleh manusia karena bernilai gitu untuk pribadinya sendiri. Lalu ada ekosentrisme, yaitu fokus pada seluruh ekosistem termasuk benda mati seperti sungai dan gunung. Alam adalah suatu kesatuan yang saling bergantung gitu. Lalu ada biosentrisme, yaitu setiap makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan memiliki nilai pada dirinya sendiri terlepas dari kegunaan bagi manusia. Selanjutnya ada prinsip-prinsip etika lingkungan. Yang pertama ada sikap hormat terhadap alam atau respect for nature, yaitu alam punya hak untuk dihormati. Yang kedua ada tanggung jawab. Nah, tanggung jawab di sini itu tanggung jawab moral. Kita bukan pemilik bumi melainkan penjaga atau pengurus. Ya, jadi tidak bisa gitu kita tuh kayak
tidak merawat, tidak mengurus. Jadi kita tuh malah apa ya, bukan melukai ya, kayak mengabaikan bumi ini gitu. Padahal bumi ini itu bermanfaat sekali kan bagi kehidupan manusia. Udahlah. Nah, yang ketiga ada solidaritas kosmis. Nah, itu merasa sedih dan bertanggung jawab ketika ada bagian alam yang dirusak gitu. Kan sekarang mah kayak udah banyak nih alam yang dirusak tuh, kayak ada yang peduli ada yang enggak gitu, kayak miris gitu loh. Lalu yang keempat ada hidup sederhana dan selaras dengan alam, yaitu mengutamakan nilai kualitas hidup bukan hanya konsumsi material. Lalu ada prinsip-prinsip etika lingkungan menurut Islam. Yang pertama adalah keadilan ekologis, yaitu memperlakukan alam secara adil dan tidak merugikan makhluk lain. Ini itu sesuai dengan Quran surat An-Nahl ayat 90. Nah, ada penerapan dalam kehidupan sehari-hari seperti mengurangi konsumsi berlebihan, mengelola sampah dengan benar, dan mengambil tindakan nyata seperti reboisasi dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir ada kesimpulan. Jadi kesimpulan dari etika lingkungan ini yaitu mengajarkan bahwa kelestarian alam adalah tanggung jawab moral bersama demi keberlangsungan hidup seluruh penghuni bumi. Baik, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak sekali kesalahan dan kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.